Iya, Gak terasa ya, kita sudah memasuki tahun yang baru. Iya, Miss Tuti, tahun 2022. Miss Tuti mau tanya, di tahun kemarin Miss Dewi diberkati nggak? Diberkati. Gimana dengan Miss Tuti? Wah, diberkati. Miss Dewi diberkati nggak? Diberkati. Lalu, Miss. Wah, ternyata semuanya diberkati ya, Miss ya. Iya. Dan Miss Dewi, di tahun ini kita kalau diberkati harus apa ya, Miss Dewi? Kita harus jadi berkat. Iya, kita juga jadi berkat ya, Miss Dewi. Betul. Miss Dewi, nanti sebelum kita memuji Tuhan, kita ini mengucap syukur dulu ya, Miss Dewi. Ya, Miss Dewi akan buka dalam doa dulu ya, Miss. Iya, ayo anak-anak, kita akan mulai ya. Duduk yang manis, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami bertemu kembali dengan anak-anak di tahun yang baru, tahun 2022. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami di tahun yang lalu, dan kami yakin di tahun ini akan begitu banyak berkat. Dan pagi hari ini kami mau bersukacita bersama, kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Miss Dewi, kalau begitu kita akan memuji Tuhan. Kita diberkati ya, Miss ya. Ya. Oke. Anak-anak juga bisa jadi berkat, Miss. Ya, pasti. Gimana ya, Miss? Pasti anak-anak bisa jadi berkat dengan cara bersaksi. Iya, Kita ceritakan tentang Tuhan Yesus sama orang lain. Betul, Miss Dewi. Ya. Bukan nyanyi lagu itu. Oke, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
Pasti. Miss Dewi, kita sudah memuji Tuhan. Ya. Kita sudah bersenang-senang. Ya. Saatnya bagi kita apa, Miss Dewi? Mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan hari ini yang bercerita siapa ya, Miss? Apa ya anak-anak ini yang jarang dilihat anak mungkin ya? Katanya kembarannya Miss Tuti. Waduh, siapa yang sudah tahu kembarannya Miss Tuti? Mima kasih tahu. Oh, Mima tahu. Mima tahu. Kita panggil sama-sama ya Miss Ulan ya. 1, 2, 3. Miss Moni. Kembaran dah. Bajunya kembaran. Nah, terima kasih sudah dipanggil ke sini, Miss Tuti, Miss Dewi. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, selamat tahun baru. Nah, anak-anak, Miss Moni mau cerita sama anak-anak. Tapi Miss Moni mau ajak berdoa lagi, boleh toh? Boleh. Ya, yuk kita berdoa lagi dulu. Bapa kami dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah menyanyi memuji nama-Mu, dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biar kami boleh mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga kami mendapat berkat dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Miss Moni mau cerita pada pagi hari ini buat anak-anak semua. Tapi provisi mau buka masker dulu, ya, kanan tidak ada orang, kiri tidak ada orang, depan tidak ada orang, jadi boleh dibuka maskernya. Kalau ada orang harus dipakai maskernya, ya. Nah, hari ini Miss Moni mau cerita seperti lagu yang tadi anak-anak nyanyikan sama Miss Tuti sama Miss Dewi. Jadi berkat. Apa yang jadi berkat itu? Oh, kalau berbagi, punya roti dibagi 2. Betul. Terus berdoa untuk orang lain. Kalau ada teman yang sakit, didoakan. Betul. Terus kalau papa datang dari kantor capek dipijeti. Betul, itu juga jadi berkat. Tapi ada satu lagi jadi berkat yang lain. Nah, sekarang anak-anak duduk yang manis. Miss Moni mau cerita. Ada sebuah kerajaan. Kerajaannya Cinderella. Oh, bukan kerajaannya Cinderella. Namanya kerajaan Aram. Ya, biasanya kalau sebuah kerajaan itu ada rajanya, ada tentara, ada panglima, ada tukang masak, ada tukang cuci, macam-macam. Di dalam kerajaan Aram itu ada seorang panglima yang sangat disayang, disenangi dan disayang oleh raja dan oleh orang-orang di sekelilingnya. Nama panglima itu adalah Naaman. Ya, Naaman disayang oleh raja dari kerajaan Aram, disayang oleh orang-orang di sekelilingnya. Tapi kasihan anak-anak. Ternyata panglima kerajaan Aram, Bapak Naaman ini punya sebuah sakit. Sakit apa? Gatal-gatal di tangan. Pertamanya dipikir enggak apa-apa ya. Oh, mungkin digigit nyamuk. Kok ngentung. Kok enggak sembuh-sembuh. Loh, kok keluar airnya. Merahnya tambah besar. Loh, kok enggak di satu jari saja. Kok juga jari tengah juga kena. Loh, kok jari manis juga kena. Tambah lama panglima Naaman ini jadi tambah khawatir. Aduh, aku sakit apa ya? Terus dia pergi ke tabib. Pada waktu itu tidak ada dokter, adanya tabib. Kemudian sama tabib ini diperiksa. Dilihat tangannya. Tabibnya mukanya serius sekali. Wah, panglima Naaman semakin deg-degan. Kenapa? Aku sakit apa? Katakan. Tabibnya belum berani bilang. Diam, panglima Naaman. Katakan, jujur, aku sakit apa? Maafkan saya, Tuanku. Tuanku kena sakit kusta.
itu nggak main-main. Sakit kusta itu sakit yang parah. Kalau saat ini sudah ada obatnya, puji Tuhan. Ya, sekarang sudah ada obatnya. Pada waktu itu belum ada obatnya. Dan anak-anak tahu, waktu Miss Monik lihat di Google ya, sakit kusta itu lama-lama bisa mematahkan tulang dan seperti menggerogoti kulit kita. Sehingga tampaknya nanti kelamaan jari kita yang mungkin panjangnya seperti ini bisa pendek-pendek, seolah-olah putus. Memang tulangnya jadi mengkeret begitu ya, penyakit kulit yang menggerogoti sampai ke dalam. Dan itu tidak hanya di tangan, bisa di hidung. Nanti kalau di hidungnya kelihatan seperti kemudian berubah bentuk. Wah, parah sekali dan lama-lama bisa membuat organ-organ dalam tubuh terganggu dan bisa meninggal. Dan parahnya lagi, orang sakit kusta itu dianggap kutukan, dianggap sesuatu yang jelek, yang jahat. Sehingga orang yang sakit kusta tidak boleh tinggal di dalam rumah, tidak boleh tinggal bersama keluarga. Orang yang sakit kusta harus dibuang jauh-jauh dari kota, tidak boleh ketemu sama siapa-siapa. Nah, Aman kaget setengah mati. Aku kena kusta. Dia sedih sekali. Raja Aram juga sedih waktu mendengar berita ini. Berita itu tersebar. Hampir semua orang jadi tahu. Mereka sedih karena apa? Panglima Naaman disayang. Dan mereka sebetulnya tidak kepengen kalau Panglima Naaman kena sakit kusta. Berita ini tersebar sampai ke pelayan dari istri Naaman. Pelayan dari istri Naaman ini seorang anak kecil, perempuan. Dia datang dari kerajaan Israel. Dibawa ke situ untuk membantu melayani istri Panglima Naaman. Pelayan kecil ini, anak kecil ini mendengar, dia juga sedih. Karena tuannya baik, kenapa kok bisa sakit kusta? Kemudian anak kecil ini ingat, di kerajaan Israel sana ada seorang nabi. Dan Tuhan sering memakai nabi ini untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Kemudian si kecil ini, yang perempuan kecil, anak kecil ini bilang sama nyonyahnya, sama istrinya Panglima Naaman. Ibu, saya punya berita, tetapi saya mau cerita, tetapi tangannya takut ya. Jangan takut, cerita, ada apa? Begini, di kerajaanku di sana ada seorang nabi. Nabi itu sering dipakai oleh Tuhan untuk bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Siapa tahu Tuanku Panglima Naaman bisa sembuh, disembuhkan oleh Tuhanku yang memakai nabi itu. Istrinya datang ke Panglima. Itu si kecil yang di sana tuh bilang begini. Ada nabi di sana di Israel yang bisa dipakai Tuhan. Oh, Panglima Naaman, cepat. Oke, aku akan ke sana. Dua langsung cepat minta izin sama Raja Aram. Oke, minta bawain surat ya, supaya nanti kerajaan Israel tidak salah tangkap kamu mau ke sana dipikir mau nyerang. Ini tak kasih surat supaya kamu bisa menunjukkan. Ya, terima kasih Tuanku Raja. Kemudian Panglima Naaman jalan, ya pergi ke tempat di mana Nabi Elisa berada. Nah, kemudian Panglima Naaman mengatakan, aku ingin sembuh. Aku dengar dari seorang anak kecil, katanya engkau bisa menyembuhkan. Nabi Elisa bilang, bukan aku, tapi Tuhanku. Sekarang kamu pergi ke sungai Yordan. Kamu mandi 7 kali. Gitu, ya. Panglima Naaman jalan. Sambil jalan itu dia tuh mikir ya, ada banyak sungai yang bersih, kok perginya ke sungai Yordan ngapain ya? Ya udahlah, daripada gitu aku pulang aja. Ngapain disuruh mandi 7 kali, sungainya kotor gitu. Terus ini tentara yang mengikuti dia, mengiringi dia bilang, Tuanku, kalau disuruh yang susah aja supaya sembuh aja,
Tuhanku pasti nurut. Mbok sekarang tidak apa-apa lah, sungai kotor tidak apa-apa, dituruti aja. Gimana? Ya wes lah, ya wes. Kalau yang sulit aja aku pasti menuruti, apalagi kalau cuma mandi di sungai. Ya kotor-kotor sedikit. Dia langsung pergi ke sungai itu dan dia mandi 7 kali. 1, 2, 3, masih merah-merah. 4, 5, masih merah-merah. 6, 7, hilang anak-anak merah-merahnya. Betul-betulnya hilang. Putih-putihnya dan nanahnya hilang, semua bersih seperti kulit bayi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Memang Allahnya Israel, Allah yang Maha Kuasa, yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Karena sakit kusta adalah sakit yang sangat sulit, maka dia sangat mengucap syukur bahwa Allahnya Israel, Tuhan kita semua, Tuhannya anak-anak, dan Tuhannya Miss Monik, sanggup menyembuhkan semua penyakit. Wah, Panglima Naaman senang sekali. Puji Tuhan. Ini semua gara-gara apa? Gara-gara si kecil. Si kecil tadi yang mau cerita. Mau cerita tentang Tuhan yang menyembuhkan melalui nabi. Itu anak-anak. Jadi berkat adalah menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Jadi berkat adalah menceritakan tentang kemahakuasaan Tuhan. Bahwa Tuhan kita bisa menyembuhkan semua sakit penyakit. Kita bisa cerita. Kalau ada teman kita yang sakit, kita bisa cerita. Percaya ya sama Tuhanku, namanya Tuhan Yesus. Dia bisa menyembuhkan semua sakit. Cerita. Jadi berkat itu menceritakan bahwa Tuhan itu baik. Itu kan kerjaannya Pak Pendeta. Enggak, cerita ini tadi si kecil yang cerita, anak perempuan yang bekerja di rumah Panglima Naaman. Karena dia cerita, Panglima Naaman bisa sembuh. Nah, Miss Monik mau ajak anak-anak semua sekarang jadi berkat. Bagaimana caranya? Bercerita bahwa Tuhan itu baik. Tidak disimpan sendiri. Cerita gimana? Iya, aku sudah berdoa, pengen dapat nilai bagus. Aku belajar dan bener loh, Tuhan memberkati. Aku dapat nilai bagus. Cerita, aku rapotku kemarin bagus. Memang aku belajar, tapi Tuhan membantu aku. Waktu aku lupa, Tuhan mengingatkan. Orang kalau lupa itu ya lupa ya. Kecuali Tuhan mengingatkan jadi ingat. Itu Tuhan bekerja. Cerita. Jadi berkat itu cerita tentang kebaikan Tuhan. Bisa enggak anak-anak jadi berkat bercerita untuk tentang kebaikan Tuhan? Bisa. Ingat ceritanya Miss Monik tadi. Si kecil anak perempuan. Gara-gara dia Panglima Naaman mengenal Tuhan dan penyakitnya disembuhkan. Oke, di awal tahun ini ayo kita berjanji sama diri sendiri ya. Aku sudah diberkati oleh Tuhan, aku mau jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima dan kasih. Loh, ya terima kebaikan Tuhan dan kasih kebaikan Tuhan. Ya, kita terima kebaikan Tuhan, kita mengasihi, memberi kebaikan Tuhan. Itu artinya terima kasih, menceritakan. Awal tahun ini kita berjanji sama diri kita sendiri. Aku mau berterima kasih sama Tuhan. Caranya, aku mau jadi berkat, bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Dan terima kasih karena Engkau mau memakai kami. Meskipun kami masih kecil, tapi Engkau dapat memakai kami. Kami mendengar cerita tentang anak perempuan yang kecil yang Engkau pakai untuk dapat mengenalkan Engkau dan menyembuhkan penyakit dari seorang panglima. Kami mau Tuhan, meskipun kami masih kecil,
kami mau Engkau pakai. Kami mau jadi berkat, kami mau bercerita tentang kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Miss Moni kembalikan ke Miss Tuti, Miss Dewi, Miss Mulan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan cerita ya dari Miss Moni. Kalau begitu, sampai ketemu bulan depan.